semuanya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, saya cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aisyah. Kenapa Aisyah? Kurang sehat, ya. Kita doakan temannya semoga cepat sembuh ya. Bisa bertemu kembali bersama kita. Selanjutnya ya, apa yang kita lakukan sebelum belajar? Berdoa. Silakan kota kelasnya memimpin doa. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya, ya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalisme Padamu Negeri, ya. Silakan. Siapa yang memimpin? Bagimu Nabi, jiwa raga kami. Padamu Nabi, kami berjanji. Padamu Nabi, kami berbakti. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengecek kerapihan dan kebersihan kelas. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah tidak ada lagi kertas? Sudah ada, Bu. Kalian sudah rapi pakaiannya? Rapi. Iya, alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Lebih semangat. Mana tepuk semangatnya? Mama, semangat. Iya, terima kasih ya. Jadi saya mau tanya kepada kalian, saya mau tanya kepada kalian mengenai tentang pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang masih mengingat pelajaran minggu lalu mengenai tentang apa? Mengenai tentang apa? Jaga Citra, silakan. Kerjasama dalam bidang politik dan sosial. Iya, mengenai tentang kerjasama dalam bidang politik dan Sosial. Ya, itulah yang kemarin kita pelajari mengenai tentang kerjasama dalam bidang politik dan sosial. Jadi pasti kalian anak semua sudah mengetahui mengenai tentang ya kerjasama. Kerjasama itu seperti apa? Seperti apa kerjasamanya? Diskusi. Iya, itulah kerjasama yang kita lakukan dalam kehidupan Sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran di sini, kalian isi ya. Coba dibacakan bersama tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan kegiatan berdoa bersama dengan hikmat dalam proses pembelajaran, guru dan peserta didik menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik yang sudah jelas. Berikutnya, Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, mengajar siswa berdidik dalam dan bertanggung jawab dalam bidang kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan sehari-hari dengan tulus dan ikhlas. ya, selanjutnya Setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang mengamati video, tayangan presentasi, dan memberikan informasi tentang prinsip-prinsip kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dan masyarakat.
Iya, selanjutnya lagi. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiskusi dan kerja kelompok, peserta didik akan mensosialisasikan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan politik di lingkungan masing-masing siswa dengan melatih percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi itulah yang kalian nanti ya akan didiskusikan dan dipresentasikan kepada kalian mengenai tentang kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kerjasama dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang ya kerjasama di bidang politik. Jadi sekarang dulu ya, perlihatkan videonya. Baik ya, kita akan melihat video-videonya. Simak baik-baik ya. Kerjasama di bidang ini, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Ya. Jadi ini kerjasama di bidang keagamaan, serta dalam beragama. Yang pertama ada kerjasama di bidang politik. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik itu didasari atas sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila menempatkan begitu penting kerjasama atau gotong royong sehingga dijadikan landasan dalam kehidupan politik. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik dapat dilihat dari nilai-nilai gotong royong yang menjadi salah satu ciri kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa dengan nilai-nilai gotong royong atau kerjasama. Dalam kehidupan politik, kerjasama dapat ditemui dalam kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden, dan juga kegiatan-kegiatan politik lainnya. Tidak hanya melalui memberikan suara atau berpartisipasi dengan memberikan suara, mereka juga tidak sedikit memberikan bentuk gotong royong atau kerjasama seperti mendirikan tempat pemungutan suara, membantu mengamankan dan menjalankan pemungutan suara, dan lain-lain. Yang kedua, ada kerjasama di bidang ekonomi. Dasar hukum dalam kerjasama di bidang ekonomi yaitu pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini, wujud dari kerjasama atau gotong royong dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 yaitu dengan adanya koperasi. Koperasi disebut juga sebagai sokong buruh perekonomian Indonesia. Masih semangat untuk belajar? Lebih semangat. Mana tepuk semangatnya? Semangat. Iya. Jadi kalian tadi sudah melihat video yang ditayangkan tadi mengenai tentang apa tadi itu? Ada berapa poin kerjasama? 4. Ada berapa? 4. Ada 4 poin. Jadi poin pertama mengenai tentang apa tadi itu kerjasamanya? Kerjasama di bidang politik. Jadi yang kedua Kerjasama di bidang ekonomi. dan ketiga Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara. dan Kerjasama di bidang beragama. jadi kalau umpama kerjasama di bidang
politik. Mengenai tentang apa tuh? Tentang pernikahan. Tentang apa? Tentang apa? Keamanan. Tentang apa? Tentang pemilihan. Tentang keamanan dan apa? Pertahanan dan keamanan negara bangsa Indonesia. Jadi apa semua itu tadi poin-poinnya? Mengenai tentang apa itu di situ? Kerjasama apa lagi? Pertahanan dan keamanan. Bagaimana? Masih semangat belajar? Lebih semangat. Mana terus semangatnya? Semangat. Semangat. Jadi kalian tadi ini ya sudah menyimak video yang kami tayangkan. Jadi sebelumnya itu nanti di sini saya akan bagikan LKPD dan mencari informasi tadi di sini ya, baik di buku maupun di internet ya. Kalian di sini akan menyimpulkan nanti video yang ditayangkan tadi di situ mengenai tentang kerjasama dalam bidang politik, apalagi ekonomi, pertahanan, apalagi agama. Jadi kalian nanti di sini ya mengambil kesimpulan dan sudah itu baru dipresentasikan. Jadi sampaikan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Kerjakan, silakan dikerjakan. Mengenai tentang informasi tadi yang kalian sudah lihat, ditayangkan di video itu ya. Jadi bagaimana anak-anak ya? Sudah disimak ya, disimak baik-baik dan sudah dipahami mengenai tentang kerjasama. Ya, sudah ya, silahkan dikerjakan dan disimpulkan. Setelah itu baru kita presentasikan ya. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Lebih semangat. Mana terus semangatnya? Semangat.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Silakan ya, diselesaikan baru dipresentasikan. Jadi sisa waktu ya, silakan. Ya, silakan ya, presentasikan siapa menaik. Kelompok sudah selesai, kelompok undang-undang. Ya. Ini kelompok Garuda, pengembangan dia. Sudah? Kalau sudah selesai, ya silakan naik presentasikan. Kelompok berapa dulu yang mau naik presentasi? Kelompok Garuda atau kelompok Pancasila? Garuda, silakan naik. Siapa kelompok Garuda? Ya, silakan naik presentasikan. Hasil kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Garuda akan mewakili teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebagai warga Indonesia dalam bidang masyarakat kita harus bergotong royong. Sebagai warga Indonesia dalam bidang agama kita harus membantu satu sama lain dan tidak memandang rendah agama lain. Sebagai warga Indonesia di lingkungan sekolah kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai siswa, yaitu belajar, bergotong royong dan menjalankan tugas kita di kelas. Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mewujudkan negara. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan kelompok lain ada yang menyanggah. Silakan dari kelompok Pancasila. Silakan. Apa pengertian dari kerjasama? Kerjasama apa pengertian kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang atau lebih sesuai dengan balas kemampuan masing-masing. Ya, bagaimana yang lain? Sudah tidak ada lagi ya, beri tepuk tangan banyak. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Silakan naik kelompok undang-undang. Ya, silakan naik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok undang-undang akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Saya yang bernama Rusna akan mewakili teman-teman saya membaca presentasi ini. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik. Materi informasi mengenai kerjasama berbagai bidang kehidupan sebagai negara Indonesia ialah kerjasama dalam bidang kehidupan merupakan perwujudan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama ialah suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang atau lebih sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Kerjasama juga dilakukan di dalam bidang kehidupan, antara lain di dalam bidang masyarakat, sekolah, dalam bidang sosial dan politik. Contoh kerjasama di masyarakat ialah bergotong royong dalam masyarakat, kemudian kerjasama dalam bidang sosial dan politik, contohnya membayar pajak untuk pembangunan nasional. Kesimpulannya, dari materi yang kami diskusi ialah dengan adanya kerjasama, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah dan ringan. Kerjasama juga merupakan bukti bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lainnya. Mungkin ini saja hasil diskusi kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok Pancasila mewakili teman saya atas nama Citra Duri Lestari S, Nita Pratiwi Amir, dan Erni untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi informasi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, langsung saja. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan merupakan perwujudan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama juga merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang atau lebih sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Kerjasama juga dapat dilakukan di dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain di dalam bidang masyarakat, sekolah, maupun dalam bidang sosial dan politik. Contoh kerjasama di masyarakat yaitu gotong royong, kemudian di sekolah yaitu mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru, kemudian di dalam bidang sosial dan politik, contohnya yaitu membayar pajak untuk pembangunan nasional. Presentasi kami tadi, ada pertanyaan dari kelompok lain. Silahkan kelompok lain. Saya, Bu. Silahkan. Mengapa manusia harus melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Manusia harus melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Ya, bagaimana kelompok proklamasi? Oke. Sudah jelas? Iya. Iya, silahkan kalau sudah jelas. Beri dulu semangat pada temannya ya. Semangat. Seperti yang dapat saya presentasikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi ya kalian untuk mempresentasikan hasil kesimpulan kalian tadi mengenai tentang kerjasama dalam bidang kehidupan sehari-hari ya. Ada di bidang politik, ada lagi di bidang mana lagi? Ekonomi, apa lagi? Jadi itulah kehidupan kita ya sehari-hari ya, kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari bekerja sama ya. Kalau kita tidak bekerja sama, pekerjaan itu biasanya apa? Lebih berat ya. Kalau kita bekerja sama ya, pekerjaan menjadi ringan. Jadi itulah tadi ya hasil presentasi kalian. Hasil presentasi kalian tadi itu mengenai tentang kerjasama dalam bidang kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ini ya. Setelah itu saya kasih evaluasi ya, evaluasi lagi mengenai tentang sebelum ditutup ya. Saya bagikan kembali LKPD-nya untuk dikerjakan soal evaluasi ya.
Saat evaluasi. Silakan ya, silakan kerjakan. Masih semangat belajar? Lebih semangat. Mana tepuk semangatnya? Ya, silakan dikerjakan ya soalnya. Oke, yang pertama nomor 1. Yang lain, yang lain. Sudah? Dalam budaya. Jadi sekarang ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada, Guru. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak, Guru. Jadi sekarang ya, kita belajar mengenai tentang kerjasama dalam kehidupan Sehari-hari. Jadi kalian harus itu terapkan baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jadi kalian terapkan itu semua mengenai tentang kerjasama dalam bidang kehidupan Sehari-hari. Jadi sebelum kita tutup, pembelajaran hari ini, ya, kalian harus menjaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, belajar dengan baik, ya, seperti biasanya kita belajar, ya, belajar dengan baik dan menghargai teman, sesama teman, jaga kesehatan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya memimpin doa, ya, untuk menutupkan hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca dalam kafaratul majelis. Subhanallah wa Jadi sekarang kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bertemu kembali, ya. Amin. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.